Baiklah, kita mulai ya, adik-adik sekalian. Baik, Pak. Wabarakatuh. Selamat sore. Nah, kita lanjutkan kembali pada topik ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya yang namanya siklus SIA yang pertama, yaitu revenue cycle. Nah, siklus pendapatan itu ada 4 siklus gitu kan, mulai dari siklus menerbitkan order penjualan, gitu ya, sampai pada siklus penagihan kas, gitu ya. Ada 4 gitu kan. Nah, sekarang yang merupakan siklus SIA yang lain itu adalah expenditure, siklus pengeluaran. Jadi siklus pengeluaran ini gunanya untuk apa? Ya, karena untuk menghasilkan pendapatan, gitu ya, maka ada pengeluaran, gitu ya. Jadi pengeluaran di sini berupa pengeluaran pembelian bahan baku, gitu ya, atau pengeluaran berkaitan dengan kegiatan operasional, gitu ya. Itu semuanya bagian dari siklus SIA. Nah, secara umum siklus pengeluaran itu terdiri dari pembelian, gitu ya. Jadi pembelian di sini perspektifnya adalah pembelian bahan baku, gitu ya, dan juga pembayaran, yaitu pembayaran uang kas. Untuk apa? Ya, bahan baku itu dibayar, gitu kan. Maka yang namanya cash disbursement. Cash disbursement itu adalah pengeluaran kas, gitu ya, bahasa akuntansinya. Jadi dengan kata lain, subsistem expenditure itu 2, yaitu purchasing, pembelian, dan juga pengeluaran kas. Nah, itu. Nah, jadi topik kita ini berbicara mengenai yang namanya aktivitas dasar ya. Aktivitas dasar dari siklus pengeluaran itu meliputi apa saja itu ya. Nah, dan juga siklus pengeluaran ini apakah bisa berjalan 100% efektif gitu ya. Nah, tentu saja di situ ada yang namanya ancaman, threat gitu ya. Nah, kalau ada ancamannya, ada upaya meminimalisir ancaman. Itulah yang namanya internal control ya terhadap siklus pengeluaran kas itu. Nah, di sini kita melihat ya, ada ini, ingat ya, siklus pengeluaran itu ada 4. Nah, itulah apa saja 4 itu. Order material ya, artinya order bahan baku ya. Kemudian juga order perlengkapan ya, order supplies, dan juga order jasa ya, pesan. Jadi bukan hanya barang aja ya, tapi jasa juga. Nah, jasa itu bagian dari siklus pengeluaran, pembayaran jasa, begitu ya. Kemudian setelah di order gitu ya, bahan bakunya diterima, gitu ya, maka resep material, ya, resep material dan juga resep supplies, terima perlengkapan dan juga terima jasanya, gitu ya. Lalu persetujuan supplier, ya, persetujuan supplier sini artinya barang yang datang mau dibayar, gitu ya. Nah, itu yang namanya approve supplier invoice. Kemudian subsistem yang keempat adalah pembayaran kas. Nah, jadi barang datang, bahan mentah datang, bahan baku datang, bayar. Ya, bayarnya pakai uang kas gitu ya. Maka 4 inilah yang dikatakan dengan siklus pengeluaran. Jadi siklus pengeluaran ini memang ada ya hampir di seluruh perusahaan ya, di seluruh organisasi. Mau itu yayasan ya kan, mau itu rumah produksi, mau itu produksi apa misalnya kan, produksi ayam ternak gitu kan, mau produksi tambak ikan ya kan, tambak udang gitu kan, itu semuanya ada yang namanya siklus pengeluaran. Begitu juga siklus pendapatan, itu pun juga ada ya pada jenis-jenis perusahaan yang ada. Nah, itu ya. Jadi ingat ya, ada 4 inilah yang namanya subsistem siklus pengeluaran adik-adik ya. Dan dalam siklus pengeluaran ini gitu ya, maka kita mengelola yang namanya persediaan ya. Jangan karena adanya siklus pengeluaran kita nggak kelola ini persediaan. Kenapa? Ya karena persediaan itu ada titik optimumnya, berapa yang harus digudang. Jadi kalau gudangnya hanya bisa misalnya 1000 bungkus, kalau kita isi 1200 tentu saja tidak efisien gitu ya. Maka dalam hal ini diatur yang namanya optimal level inventory itu ya. Kemudian juga berkaitan dengan supplier. Nah, jadi sini berkaitan dengan pemasoknya. Jadi pemasoknya di sini adalah pemasok yang punya harga yang terbaik gitu ya. Artinya harga yang murah, barang berkualitas gitu ya. Kemudian juga bagaimana teknologi informasi digunakan ya untuk meningkatkan efisiensi dan juga keakuratan dari proses logistik tadi gitu ya. Kemudian juga bagaimana keuntungan ya dalam memilih vendor di sini. Nah, ini keuntungannya ada yang namanya memberikan peluang diskon ya. Memberikan peluang diskon
ya itu harus dimanfaatkan. Karena setiap kita beli barang dari pemasok itu pasti ada diskon, gitu ya. Jadi kalau nggak dioptimalkan, tidak dimanfaatkan, ya dianggap sebagai suatu kelengahan, gitu ya. Artinya keengganan dari manajemen untuk memanfaatkan peluang diskon. Kan lumayan, ya kan? Kita beli bahan baku diskonnya 25%. Ya kan, kalau dibayar 10 hari, dapat diskon 25%. Kalau itu diabaikan, ya rugi perusahaan, kan? 25% kan besar juga itu, ya. Nah, dan juga dampaknya kemana? Ke cash flow, gitu ya. Ya artinya cash flow di situ ya optimal, ya. Nah, yang sekarang mau kita lihat, kalau tadi katanya siklus pengeluaran itu ada 4 prosesnya. Apa itu prosesnya? Yang pertama tadi, proses order material, gitu ya, atau proses suppliers, gitu ya, atau order service, gitu ya. Itu kan proses yang pertama, ya kan. Proses yang kedua, receive material, ya. Proses yang ketiga, approve supplier. Proses yang keempat, cash disbursement. Nah, ini 4 ini yang merupakan ada ininya, ya, ada pengendaliannya. Bagaimana ini bisa optimal, ya? Nah, jadi bisa agar lebih optimal, maka ada yang namanya internal control. Nah, internal control ada, bukan tak berarti tidak ada ancaman, ada, gitu kan? Jadi keempat ini bisa tidak berjalan optimal karena apa? Karena adanya ancaman. Nah, apa aja itu ancamannya? Bisa kita lihat nantinya. Nah, kalau kita lihat ancamannya umumnya dari terkait dengan siklus pengeluaran ini, ancaman yang pertama itu adalah apa ya? Inaccurate, invalid master data. Jadi kita salah manajemen data, gitu ya. Itu ancaman. Ancaman yang kedua, adanya informasi sensitif yang tidak terotorisasi. Ya, artinya barang masuk dari supplier nggak dapat diketahui, nggak dapat diidentifikasi. Nah, itu namanya unauthorized disclosure sensitive, gitu ya. Yang ketiga, loss of destruction data, ya, kehilangan data, musnah data, gitu kan, itu ancaman, ya. Dan yang keempat adalah kinerja yang buruk. Nah, itu juga ancaman. Nah, bagaimana mengeliminir ancaman itu? Maka perlunya pengendalian, ya. Pengendaliannya pertama harus memproses data itu adalah data yang terintegrasi, gitu ya. Yang kedua, membatasi orang yang akses, ya, restriction of access ke data. Jadi orang yang punya akses ke data itu hanya admin, misalnya, kan. Di luar admin nggak bisa, gitu ya. Kemudian yang C adalah perubahan. Ya, siapa yang mau merubah data pelanggan itu orangnya harus punya akses, gitu kan, nggak boleh sembarang orang. Nah, itu kontrolnya. Kemudian terapkan inskripsi, gitu ya. Artinya yang menerima informasi, kemudian juga yang mengirimkan itu pakai kode, gitu ya. Kemudian backup, ya, backup data secara berkala, ya, supaya apa, nggak hilang, ya. Jadi itu pengendaliannya. Pengendalian yang keempat adalah managerial report, ya, susunlah laporan manajerial, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dalam proses yang pertama tadi kan dari siklus pengeluaran itu adalah order good, gitu ya, atau order supplier atau order material, gitu ya. Nah, di situ meliputi apa? 2 proses. Nah, jadi kalau kita gambarkan dalam bentuk data flow diagram, ya berarti proses level 0 itu ada 01, ya kan, ada 02. 01 namanya identify, ya, what, when, how, much to purchase, gitu ya. Ya, kemana dibeli, dari mana, dan prosesnya bagaimana. Nah, itu adalah identify purchase, ya. Kemudian choose supplier, memilih supplier itu juga bagian dari proses, ya. Kemudian juga proses yang lain, ya, proses order and good itu ada ancamannya dan ada pengendaliannya, ya. Jadi ancamannya apa kalau dalam proses order ini? Ya, ancamannya adalah stock out, ya, barang habis, itu ancaman, ya. Kemudian juga yang di order barang yang nggak dipesan, ya, atau purchase item not needed. Kemudian purchasing item in fact, ya, harga inflasi, gitu kan, itu ancaman juga, ya. Dalam kondisi inflasi kita beli barang, ya, itu dihindari, gitu ya. Kemudian purchasing good and poor quality, ya, barang yang dipesan jelek. Nah, itu juga. Nah, jadi pengendaliannya apa? Ya, pengendaliannya buatlah catatan perpetual, ya. Ya, jadi catatan perpetual itu kalau di dalam pengantar akuntansi, gitu kan, mencatat harga pokok dan mencatat harga jual, gitu ya. Kemudian terapkan sistem barcode. Ya, jadi barcode itu
pakai alat scan ya kan. Kalau kita ke swalayan ya pakai barcode semua itu. Kemudian juga terapkan perhitungan persediaan secara berkala yang namanya periodic physical count ya. Kemudian perpetual inventory system ya, ciptakan sistem persediaan perpetual ya. Kemudian review approval purchase requisition ya, mereview persetujuan barang yang mau dipesan gitu ya. Kemudian centralized purchasing ya, pembelian tersentralisasi gitu ya. Kemudian price list buat harga gitu ya. Kemudian competitive list, competitive bid ya buat penawaran gitu ya. Kemudian review purchase order yang mereview barang yang dipesan. Yang keempat, menyetujui supplier, use approve supplier. Kemudian review and approve purchase from the supplier ya, sampai pada all purchasing manager responsible to work and scrap cost ya, artinya memegang ya manajer pembeliannya agar bertanggung jawab ya atas apa yang dikerjakannya dan biaya-biaya yang ditimbulkannya. Nah, itulah yang namanya seperangkat kontrol gitu ya. Kalau kita melaksanakan proses siklus pengeluaran yang namanya proses order barang ya. Jadi order barang itu nggak sembarangan juga. Ya harus ada kontrolnya karena adanya ancaman itu ya yang perlu kita pahami. Jadi sekalian. Dan kemudian juga dalam ordering good and service ancamannya 3 ya. Pertama apa? Unreliable supplier. Kita mendapatkan supplier yang tidak andal ya. Kemudian juga purchasing from authorized supplier. Membeli dari barang supplier yang tidak terotorisasi, dan juga kickback, yaitu adanya uang semir ya kan, uang sogok gitu ya, kickback namanya itu. Nah, pengendaliannya apa supaya mengeliminir hal itu? Ya monitor suppliernya, kinerja supplier harus dimonitor, kemudian kualitas sertifikasinya dimonitor ya, kemudian juga disetujuinya pembelian, kemudian menyetujui dari supplier baru ya, kemudian terapkan proses elektronik yang namanya pertukaran data elektronik atau electronic data interchange ya. Kemudian supplier audit ya, diauditlah supplier itu secara berkala. Kemudian prohibit gift ya, dibuatkan hadiah-hadiah ya kalau kita berprestasi gitu ya. Kemudian dilakukanlah job rotasi gitu ya. Nah, itulah yang namanya pengendalian ya. Begitu juga proses yang ketiga. Nah, proses yang ketiga itu apa? Ya, proses barang itu sampai. Nah, jadi barang itu sampai 2 prosesnya, yaitu proses memverifikasi apakah barang yang sampai itu sama nggak jumlahnya dengan yang dipesan. Nah, terkadang ada yang datang barangnya 10, padahal yang dipesan cuma 5. Ya untuk apa gitu kan? Kelebihan. Nah, itu ya. Kemudian source dokumen, terima laporan ya. Gitu. Kemudian proses yang terakhir itu adalah proses terima barang ya, atau terima jasa. Apa saja sih ancamannya? Nah, ancamannya ada 4 ya. Yang pertama adalah ya accepting unordered item. Ya, artinya menerima barang yang tidak sesuai dengan itemnya, itu ya. Kemudian mistake counting, salah hitung. Ya, kemudian verify receipt service ya, memverifikasi terima jasa ya, dan juga ada barang yang hilang ya karena dicuri. Itu disebut dengan inventory tip. Oke. Nah, kemudian kontrolnya apa? Ya, kontrolnya adalah otorisasi pembelian ya. Kemudian terapkan barcode. Ya, kemudian juga menerima receiving and employ sign ya, tanda tangan. Ya, kemudian juga do not inform receiving quantity order ya. Jangan mengisi barang yang diterima ya tanpa ya kalau nggak ada tercantum gitu ya. Kemudian juga buat anggaran ya, kemudian batasi secara fisik. Kemudian terapkan dokumen transaksi persediaan, kemudian secret custody gitu ya. Artinya pisahkanlah orang yang bertanggung jawab gitu ya. Pisahkanlah orang yang punya fungsinya yang sesuai dengan tupoksinya. Nah, itu harus dilakukan gitu ya sebagai bentuk pengendalian supaya ya siklus pengeluaran itu berjalan optimal ya. Nah, kemudian juga menyetujui supplier ini. Jadi menyetujui supplier di sini gitu ya, berkaitan dengan proses pembayaran ya, atau disebut dengan cash disbursement. Jadi prosesnya meliputi
Ya, mencocokkan invoice yang ditagihkan oleh supplier satu ya. Yang kedua, mencocokkan atau juga menyetujui yang dibayarkan, gitu ya. Kemudian juga membayar pada pemasoknya ya. Kemudian juga menyetujui pada supplier sini ancamannya dua ya. Ancaman yang pertama adalah salah tagih pada supplier gitu ya. Error in supplier invoice satu. Yang kedua, mistake posting to account payable, salah posting kita ke saldo hutang. Ya, kalau sudah salah posting ke saldo hutang, ya maka hutang yang disajikan nggak real gitu ya, tidak up to date. Nah itu. Nah, bagaimana pengendaliannya? Nah, pengendaliannya kita bisa lakukan dengan memverifikasi invoice satu ya. Kemudian juga melihat ya secara detail ya melihat secara detail kartu jobnya gitu ya. Kemudian juga uang keluar. Bagaimana mengontrol uang keluar ini? Nah, mengontrol uang keluar karena apa? Karena adanya ancaman ya. Jadi sangat mudah sekali kalau kita mau keluarkan uang. Nah, jadi kontrolnya apa? Ancamannya apa? Ancamannya failure to take discount ya, salah mau mendapatkan diskon satu. Kemudian yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang diterima, pay for item not received. Kemudian duplicate payment, ya duplikasi pembayaran. Kemudian thief of cash, barang yang dicuri. Kemudian check alteration dan juga cash flow problem gitu ya. Maka pengendaliannya ada 5 ini ya. Mulai dari melihat invoice yang jatuh tempo sampai pada membuat anggaran kas gitu ya. Nah, itu yang dikatakan dengan kontrolnya. Nah, jadi kalau kalian nanti masuk perusahaan gitu kan, bisa jawab gitu kan kalau ditanya bagaimana melihat ancaman misalnya mau jadi tenaga pembukuan gitu kan, kasir. Apa saja ancaman pengeluaran kas katanya. Nah, tinggal baca bahan kita ini. Ya, ancaman pengeluaran kas meliputi 6 ini. Nah, ya, katakan ya, menurut Romney and Steinbach ancaman pengeluaran kas ada 6 nih ya. Nah, kalau ditanya yang pewawancara lagi, bagaimana cara mengendalikannya? Nah, cara mengendalikannya ada 6 ini. Nah, itu yang perlu kita apakan ya, yang harus adik-adik sekalian ketahui ya. Ya. Nah, itulah yang terkait dengan yang namanya kesimpulan kita ya dari chapter ini adalah siklus pengeluaran ya. Yang kedua ya, siklus dari SIA, itu namanya siklus pengeluaran. Nah, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan adik-adik. Cukup jelas ya? Ya, cukup jelas ya. Nanti jelas, Pak. Ya, PowerPoint-nya video perkuliahannya saya share dan absennya mohon di print screen-kan ya, yang pakai laptop. Tolong di print screen-kan dan nanti WA-kan ke saya ya. Baiklah, selamat sore. Saya kira itu saja ya perkuliahan kita. Dan kita lanjutkan di minggu depan ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih.